Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herna Yumunandar, NIM 19081071118. Pada pertemuan kali ini, saya akan mensimulasikan RPP pembelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Bagus. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapakah di antara kalian yang sudah mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam? Siapakah Raja Fir'aun? Mengapa Nabi Musa saat bayi dibuang ke sungai Nil? Bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun? Sikap apa yang dapat kamu teladani dari kisah Nabi Musa? Nah, kalian tentu ingin mengetahui jawabannya kan? Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di negeri Mesir. Saat itu Mesir diperintah oleh raja yang zolim dan kejam, yaitu Raja Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan. Suatu malam Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabad. Maka ketika Nabi Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Asiyah meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayinya tersebut. Suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan ke bayi Musa. Bayi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun yakin bahwa bayi itu belum tahu apa-apa. Musa tumbuh dewasa. Suatu hari Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Nabi Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Nabi Musa. Nabi Musa pun memukulnya. Tak disangka pukulan Nabi Musa membuat pemuda itu mati. Nabi Musa pun akhirnya bertobat. Fir'aun marah mendengar Nabi Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana ia ikut mengembala kambing Nabi Syuaib. Setelah itu Nabi Musa menikahi salah satu anak Nabi Syuaib. Suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT di Bukit Sinai. Ia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan menertawakannya. Tiba-tiba Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya.
Fir'aun justru menyebut Nabi Musa itu tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Penyihir-penyihir Fir'aun menyerah dan tunduk pada Nabi Musa. Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa dan semua pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggir Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan laut pun terbelah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya berhasil menyeberangi. Sementara itu, Fir'aun dan tentaranya masih mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun berada di tengah lautan, Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam di tengah laut. Sekarang kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu nabi ulul azmi. Ada banyak keteladanan yang bisa kalian contoh dari diri Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib pun menyukainya. Yang kedua, Nabi Musa menyadari dirinya kurang fasih berbicara, sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Ketiga, Nabi Musa berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah akan mendatangkan murka dan azab dari Allah. Maka jauhilah sikap sombong, jahat, dan durhaka kepada Allah. Paham? Oke, kalau sudah paham, coba sekarang kerjakan latihannya halaman 42. Kalau sudah selesai, kumpulkan di meja ibu. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.